Monaco Grand Prix, salah satu sirkuit F1 tertua dan paling prestigious. Bukan hanya itu juga, trek ini dikenal sebagai trek paling sulit dalam kalender, dan itulah mengapa trek ini sangatlah spesial untuk F1. Untuk pertama kalinya, kita melihat mobil 2022 balapan di sini. Nah, rating untuk balapan ini menurut gua emang harus diakui, banyak fans F1 gak berharap banyak untuk balapan kemarin bakal seru atau enggak, karena ya ini Monaco cuy, trek sempit dan membuat aksi overtaking minim. Tapi untuk balapan kemarin, gue bakal kasih 7 dari 10 karena terdapat beberapa overtaking, walaupun gak banyak, dan terdapat banyak sekali drama dan kontroversi juga. Jadi nilai 7 menurut gue ya wajar lah ya. Oke lah, saatnya bahas review Monaco Grand Prix 2022. Hujan bikin delay. Sekitar 10 menit sebelum balapan dimulai, hujan mulai turun dan membuat start di delay, yang dimana harusnya start jam 3 sore waktu Monaco, malah jam 3:16 startnya. Setelah formation lap di belakang safety car, malah makin deres hujannya dan menyebabkan red flag dikibarkan. Gue yakin di sini kita udah mulai merasakan trauma Spa 2021 dan berharap bahwa balapan dapat berjalan lah kali ini. Hujannya sih menurut gue agak labil ya, kadang berhenti, kadang gerimis, dan kadang deres lagi. Akhirnya setelah 1 jam menunggu, balapan dimulai. Ya nggak apa-apa lah ya, setidaknya kita bisa balapan walaupun harus sedikit tidur lebih telat nantinya. Strategi Ferrari ngelawak. Ya, setelah muncul fase di mana trek sudah mulai mengering, Ferrari melakukan blunder dalam strategi. Mereka pit Charles untuk intermediate dan membiarkan Carlos tetap di depan sampai treknya kering dan mencoba untuk langsung pit Carlos untuk ban kering ketika waktunya sudah tepat. Ya, menurut gue sih strategi Carlos sudah on point banget ya. Dan ternyata, pas Carlos masuk pit untuk ban kering, Charles juga masuk untuk ban kering juga, sehingga Ferrari harus double stack. Di sini juga terlihat bahwa Ferrari telat berubah pikirannya, di mana emang awalnya mereka ingin nge-pit Charles, tapi ya udah, ternyata Carlos juga masuk, akhirnya mereka memutuskan untuk membuat Charles lebih lama di luar, tapi Charles-nya udah keburu masuk pit duluan. Yap, typical Ferrari master plan terjadi lagi. Yang lebih parah lagi, Charles yang awalnya memimpin balapan, turun ke posisi keempat di belakang Checo, Carlos, dan Max. Walaupun akhirnya dia finish balapan di Monaco untuk pertama kalinya, tentu Charles tidak akan senang dengan hasil tersebut. Mick Schumacher bermusuhan dengan street circuit. Coba, udah berapa kali kita lihat Mick Schumacher crash saat balapan di street circuit atau sirkuit jalanan, seperti Monaco lah, terus Saudi Arabia lah, dan banyak lah. Lagi-lagi dia crash ketika ya sepertinya mengenai sedikit genangan air di swimming pool dan kehilangan kendali bagian belakang mobilnya. Dimana crash tersebut membuat mobilnya kebelah jadi 2. Agak serem ya kalau dilihat, dan ini tentu tidak membantu Mick ataupun Haas karena Haas benar-benar nggak senyum di sini. Ketika K-Mag pun juga harus DNF. Mick harus mulai hati-hati sekarang, karena jika dia begini terus, Haas juga akan semakin kesulitan karena harus buang-buang dana lagi untuk memperbaiki mobilnya yang rusak karena crash. Ditambah peraturan budget cap, tentu akan semakin mempersulit keadaan Haas. Checo menang dan Red Bull versus Ferrari. Di akhir-akhir balapan, kita disuguhi battle duo Ferrari dan Red Bull untuk posisi tertinggi, posisi 1 sampai ke 4. Checo yang sempat lock up saat rolling start kedua, di mana bannya sudah habis juga, mampu mengeluarkan skill menteri pertahanannya untuk menahan Carlos dan kawan-kawan di akhir-akhir balapan. Akhirnya, Checo memenangi balapan pertamanya musim ini dan sekaligus menjadi pembalap Meksiko tersukses di F1. Checo juga sekaligus membuktikan ke Red Bull dan ke semua fans F1 yang meragukannya bahwa dia juga sudah siap untuk bertarung untuk gelar juara dunia dan tidak mau menjadi wingman lagi kayak zaman dahulu. Max dan Ferrari perlu hati-hati sekarang, karena dengan kemenangan ini, kepercayaan diri Checo juga akan semakin meningkat. Dan kalau momentumnya udah dapet setelah ini, bisa ngeri Checo musim ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah balapan Monaco kemarin seru? Ya kalau menurut gue sih untuk Monaco Grand Prix lumayan lah, terdapat banyak aksi. Walaupun kita harus nunggu lebih lama balapan dimulai karena hujan dan delay dan berbagai macam hal-hal lainnya. Tapi menurut gue worth the wait lah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan I'll see you guys next time. Goodbye.